Oke, main gamesnya selesai dan sekarang aku mau tanya-tanya dari netizen Kak. Banyak banget, ada 52, aku nggak mungkin nanya semuanya. Boleh. Oke, ini yang udah ada di komen Instagram kita. Dari @imasuminarwati. Kak, keinginan apa yang Kak Omar belum tercapai dan akan dicapai di tahun 2021 ini? Keinginan apa yang belum tercapai dan ingin dicapai di tahun 2021 ini? Liburan bareng, entah itu sama keluarga ataupun sama teman di tahun ini. Pengen banget kalau bisa, kalau memang kita sudah selesai pandeminya, semoga ya kita berdoa bersama Amin. untuk bisa menyelesaikan pandemi, sama mungkin untuk membangun rumah pribadi. Amin. Udah mulai semoga berjalan Kak bangun rumah pribadinya? Masih proses. Kita doakan ya Sobat Grit ya, semoga tadi keinginan Kak Omar bisa terkabul dan pastinya pandemi juga segera berakhir, amin. Oke. Oh nih lanjut Kak, dari @strangel. Kak Omar ada keinginan belajar lagi nggak buat masak? Keinginan belajar lagi buat masak? Ada keinginannya, ada banget, pengen banget buat belajar masak. Kayak tadi aku bilang, karena aku ngiri lihat orang-orang yang tinggal sendirian itu masih tenang karena dia bisa masak tuh, aku lihatnya kayak keren banget loh gitu. Sedangkan kita panik kan, kayak pagi mau makan apa nih gitu, kelaparan, ya udah tahan sampai siang. Akhirnya terpaksa tahan lapar sampai siang gitu kan, kayak kasihan. Jadi kayak belajar masak tuh pengen cobain. Pengen ya jawabannya. Oke. Nih Kak, ada lagi yang nanya dari iya dari @omardaniel FC. Ya nggak apa-apa Kak. Sekarang kan perannya sebagai chef nih. Adakah keinginan ke depan peran yang pengen dicobain lagi? Ada. Masih banyak sekali peran-peran lain yang banyak lah, pasti. Profesi kan banyak banget ya, bukan cuma chef aja. Jadi banyak banget. Aku belum pernah cobain jadi pilot mungkin, terus atau mungkin jadi guru mungkin, atau jadi dosen, jadi apapun itu belum pernah. Yang lain-lainnya belum pernah. Jadi kayak banyak sekali pasti tantangan lain yang belum dicoba. Oke, nah berlanjut tadi nih Kak, ada project sinetron lagi nggak katanya? Project sinetron so far belum ada. Jadi so far kedepannya masih movie sama OTT. Oke. Lanjut. Oh nih, ada yang nanya dari @nabilah akifah. Kak, kriteria istri idamannya yang pinter masak atau enggak sih? Kalau bisa pinter masak sih, karena aku doyan banget makan. Terus aku terbiasa tinggal dari kecil tuh mama pinter masak, kakak pinter masak. Jadi terbiasa hidup di lingkungan cewek-cewek yang pinter masak. Waduh. Pasti harapannya pengen punya istri yang bisa masak pasti. Jadi salah satu kriteria itu ya Kak ya, pinter masak? Mungkin, tapi nggak ini ya, nggak di push ya maksudnya. Terus kayak harus gitu. Kak, tapi apa sih makanan favorit keluarga yang favorit banget? Makanan ada favorit? Aku kali ya bukan keluarga ya. Kalau keluarga aku nggak tahu. Kayaknya sih nggak ada yang gimana-gimana. Mungkin kalau aku pribadi kali suka banget masakan mama. Jadi aku lupa namanya apa. Yang jelas telur warnanya hijau, ada sambal-sambalnya hijau. Lupa namanya apa. Terus aku paling suka dari kecil itu teri baladonya mama. Jadi teri balado kacang. Enak, jadi lapar ya. Iya, aku suka makanan Indonesia, suka masakan mama. Oke, nah ini masih berlanjut nih Kak. Dari Nabilah lagi. Tadi kan jawabannya oke, boleh yang bisa masak. Tapi dia nanya, calon istri yang pinter masak atau yang pinter dalam akademinya? Kalau suruh dipilih lagi, dikotakin. Gini, akademi itu menurut aku tidak berarti kalau misalkan orangnya tidak memiliki pola pikir atau attitude yang baik. Jadi bukan nomor satu sih akademis. Karena aku sendiri juga dari waktu aku kecil, SD, SMP, itu aku nggak pernah punya nilai atau peringkat akademis yang mencolok atau gimana gitu. Dan aku nggak pernah, dan dari situ aku belajar bahwa orang tua aku juga nggak pernah nge-push untuk kamu harus masuk top 10, top 5 gitu, harus masuk ranking dan lain-lain. Itu nggak pernah. Mereka selalu mengutamakan yang penting selagi masih wajar nilainya ya, terus juga etikanya baik dan lain-lainnya pada baik, dan dia punya sisi menonjol di bidang yang lain. Pokoknya ada aja yang menonjol, menurut aku patut untuk disupport dan baik-baik aja gitu. Oke, terjawab ya. Jadi akademi bukan nomor satu, bukan segalanya. Bukan nomor satu. Masih ada lagi yang lebih penting, attitude sama
pola pikir. Di garis bawah itu Sobat Grit. Oke, lanjut dari @okeayuwahyu. Kak, apa sih visi hidup Kak Omar Daniel dan sejauh ini pencapaian apa yang membuat bangga ke diri sendiri? Pencapaian yang bikin bangga kepada diri sendiri. Apa ya? Menurut aku yang bikin bangga karena aku dan untuk aku sendiri adalah karena aku merasa aku bisa berjalan menjadi diri aku sendiri, aku bisa membentuk karakter sesuai dengan yang aku mau tanpa mengikuti orang lain. Aku merasa aku berani berdiri di arus yang berbeda karena aku percaya dan yakin sama diri aku sendiri. Oke. Tapi kalau misalkan Kalau misalkan ada yang mau dirubah nggak dari seorang Omar Daniel untuk saat ini? Banyak pastinya terus dengan introspeksi, karena tadi jawaban aku dan beberapa jawaban aku yang lain terkesan seperti self-center banget ya kayaknya. Kayaknya semua soal gue, apa-apa gue gitu kan. Tipikal Aries banget. Tapi enggak sebenarnya nggak segitunya. Banyak pasti yang masih dirubah dalam hidup. Kita berjalan terus itu kan kita sambil nengok kanan nengok kiri, itu kan kita ngelihat segala kelebihan dan kekurangan orang lain yang semestinya kita juga harus berkaca. Jadi kita ngeliat juga, oh ternyata kelebihan ini tidak gue punyain nih, tidak aku milikin gitu. Jadi ya penuh dengan introspeksi, banyak hal-hal yang mau dirubah. Salah satunya tadi yang udah kita bahas, masalah lebih menghargai waktu, terus habis itu masalah kesabaran, gimana cara kita menyelesaikan masalah dan lain-lain. Banyak sekali yang patut untuk dirubah. Oke, terjawab tadi ya. Kak, ini ada yang komen, mana ya? Oh hilang. Bentar, ada lagi. Ini dari @Desi Caprina. Titik pertanyaan buat Kak Omar. Menurut Kak Omar, pada saat apa kakak merasa telah berada di titik terendah dalam hidup kakak? Dan gimana cara ngatasinnya? Oke. Pada saat apa? Mungkin aku nggak bisa jelasin secara spesifik pada saat itu lagi ada masalah apa. Mungkin aku merasa aku sudah pernah mengalaminya. Pasti pernah lah kita merasa masalah paling besar tuh apa sih yang bikin kita down dan lain-lain, pasti kita bisa. Cuman satu hal yang harus diingat bahwa ini hanyalah hari yang buruk, hanyalah minggu yang buruk, hanyalah bulan yang buruk, tapi bukan hidup yang buruk. Jadi menurut aku semua pasti bisa dilewati. Semua masalah bisa terselesaikan lah ya Kak? Terselesaikan, pasti. Tuhan pasti menciptakan masalah dengan segala solusinya, dengan segala caranya. Tapi pernah nggak sih Kak di suatu waktu Kak Omar itu ngerasa misalkan ada masalah terus ngerasa down banget gitu, terus sampai menyendiri, ngurung diri gitu nggak sih? Oh pasti banyak sekali momen-momen freak tersebut. Dimana kita nggak mau ketemu orang, dimana kita mengunci diri di rumah. Bahkan aku pernah yang kayak gue mau ke Bali deh, tapi sendirian di Bali, kayak cuman ngelamun di pantai dan kembali lagi ke hotel dan lain-lain. Banyak pasti momen-momen itu pasti ada. Dan menurut aku wajar ya kita menerima masalah. Kita nggak boleh denial, kita harus aware soal kesehatan mental kita, dimana kita harus menerima kalau memang kita lagi sedih ya dijalani sedihnya, kalau kita lagi marah dijalani marahnya, dan sebisa mungkin jangan ambil keputusan di saat kita sedang emosi. Keputusan apapun, di saat kita lagi emosi bahagia, saat kita lagi emosi marah, emosi sedih, jangan ambil keputusan tapi ditahan dulu. Intinya itu sih, maksudnya hal yang wajar kok. Kalau misalkan kita sedang jatuh, kita sedang terpuruk dan kita mengambil tindakan-tindakan kayak tadi aku bilang, entah itu kamu mau mengunci diri, entah itu kamu pengen sendiri dan tidak bertemu orang, tidak berbicara dengan siapapun, kamu mau nangis, kamu mau banting gelas, mau apapun, menurut aku itu hal yang wajar dan harus dijalani. Betul. Betul. Itu bukan masalah, maksudnya kamu nggak boleh kayak misalkan tadi mengunci diri, nggak apa-apa kok, ya kamu bisa lalui itu dalam beberapa waktu gitu ya, kayak nggak mesti nggak boleh kayak gini, nggak boleh marah, nggak boleh apapun itu gitu ya Kak ya. Nangis nggak boleh, padahal ya, keluarin aja emosi lo. Kalau memang lo merasa lo mau nangis ya nangis, keluarin air mata lo gitu kan, biarin badan lo, kepala lo, hati lo memproses apa yang sedang terjadi. Setuju. Oke, 2 terakhir nih Kak. Dari @marfuah1997 katanya, Bang Omar lagi deket sama siapa nih? Kepo banget ya. Kepo ya. Lagi deket sama semuanya ya. Terus jadi diem. Oke. Lagi deket sama Mas Huda nih, ada Mas Huda sampingan. Lagi deket sama aku juga ya, orang lagi ngobrol ya. Betul. Krik oke. Krik Nah, di momen of silence. Terakhir. Ya, terakhir nih Kak. Dari @Angin Meta, Kak sering dijodoh-jodohin sama Cut Syifa, gimana nih Kak? Cut Syifa, oh kenapa?
gimana apanya, nggak apa-apa, terserah yang mau menjodoh-jodohkan, karena bukan cuma nama Civa pastinya, sama lawan main yang lain. Berarti kan kita merasa senang dong, berarti pekerjaan kita yang sudah lama selesai itu ternyata masih membekas di beberapa orang, di banyak orang gitu, sehingga mereka masih terus mensupport karir kami selama itu hal yang baik dan tidak mengganggu. Menurut aku nggak ada masalah ya, baik-baik aja. Sama yang lain pun juga sama, nggak cuma sama Civa lain, mereka semua juga orang-orang yang baik, jadi ya pasti baik-baik aja. Tapi berarti tidak menutup kemungkinan untuk cinlok nggak, Kak? Cinlok kita udah nggak satu lokasi. Ya dulu gitu. Maksudnya nanti atau bertemu siapapun. lawan main dengan siapapun, bertemu dengan lawan main yang lain. Oh gitu. Kalau menutup kemungkinan mungkin tidak ya, karena kan itu hal yang manusiawi mungkin ya, wajar-wajar aja karena kita setiap hari bertemu dengan satu orang yang sama, berkomunikasi dengan satu orang yang sama, bahkan kita kehidupan sosial kita pun juga agak terhambat karena kita sibuk kerja setiap hari di lokasi, bahkan ketemu sama keluarga, sama lawan main lebih sering ketemu sama lawan main gitu kan, kalau pas lagi syuting apalagi stripping. Itu seperti itu. Jadi menurut aku tidak menutup kemungkinan hal yang wajar, tapi sebisa mungkin karena kita tahu posisi kita sebagai apa dan siapa, ya profesional aja sih kan kerja gitu. Jadi harus sesuai dengan porsi. Amin. Terima kasih Kak Omar. Mungkin buat Sobat Grit yang nonton tadi terus kelewatan jawabannya apa, terus kita ngobrolin apa, tenang aja, nggak usah khawatir. Ini live-nya bakal kita simpan di sosmednya grit.id, ada di Facebook, Instagram, sama YouTube-nya grit.id. Oke. Kak Omar, makasih banget ya udah mau ngobrol-ngobrol ngalor ngidul sama kita. Sama-sama, terima kasih banyak. Makasih, sukses terus karirnya, proyek kedepannya tadi apa yang diinginkan, jaga kesehatan selalu juga di masa pandemi. Sama-sama, semoga live-nya bermanfaat, semoga yang bekerja di Grit ataupun yang sedang live sekarang sama aku ataupun yang lagi nonton tadi semua semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin. Oke, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan lagi dari filmnya atau yang lainnya? Oke, jangan lupa untuk pantengin terus Klik Film dan nonton Tentang Rindu yang sudah tayang dari tanggal 13 lalu. Semoga terhibur, semoga bisa menginspirasi. Gitu aja. Oke, terima kasih ya Kak. Sampai rumah dengan selamat ya Kak. Amin, terima kasih. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.